Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi di program Celimpungan, Celingak-Celinguk Kampung Anda. Celimpungan merupakan program perjalanan yang mengeksplorasi keunikan tradisi, keberagaman budaya, dan kuliner di Indonesia. Kali ini tim Celimpungan akan mengajak pemirsa untuk mengetahui perjalanan tari gending Sriwijaya dan seni kain jemputan yang ada di kota Palembang. Seperti apa? Ikuti terus Celimpungan, Celingak-Celinguk Kampung Anda. Menurut literatur yang ada, kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia berumur setidaknya 1382 tahun jika berdasarkan Prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai Prasasti Kedukan Bukit. Menurut prasasti yang berangka tahun 16 Juni 682, pada saat itu oleh penguasa Sriwijaya didirikan Wanua di daerah yang sekarang dikenal sebagai kota Palembang. Menurut topografinya, kota ini dikelilingi oleh air. Berkemungkinan karena kondisi inilah, maka nenek moyang orang-orang kota ini menamakan kota ini sebagai Palembang. Dalam bahasa Melayu, pa atau p sebagai kata tunjuk suatu tempat atau keadaan. Sedangkan lembang atau lembeng artinya tanah yang rendah, lembah akar yang membengkak karena lama terendam air, menurut Kamus Melayu. Sedangkan menurut bahasa Melayu Palembang, lembang atau lembeng adalah genangan air. Jadi Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air. Sebagai daerah yang sangat kaya menyimpan koleksi sejarah masa lalu, Palembang juga memiliki banyak ragam kesenian. Tahapan sejarah masa lalu itu sampai kini memberikan banyak inspirasi bagi masyarakatnya. Salah satunya adalah tarian. Menurut Eli Rudi, salah seorang koreografer atau penata tari di Palembang yang terkenal dengan tari tradisi Palembang adalah tari gending Sriwijaya. Tari tersebut melukiskan kegembiraan gadis-gadis Palembang saat menerima tamu yang diagungkan. Tepa yang berisi kapur, sirih, pinang, dan ramuan lainnya dipersembahkan sebagai ungkapan rasa bahagia. Tidak sebatas itu, tari gending Sriwijaya yang juga diiringi gamelan dan lagu yang berjudul sama juga merupakan sebuah ungkapan terhadap indahnya kehidupan keraton. Sriwijaya itu sama sebetulnya, itu diangkat dari beberapa gerakan yang ada di Sumatera Selatan. Nah, itu diangkat oleh Ibu Sukainah Rozak. Jadi beliau pada waktu adalah sebagai putri dari Residen Abdul Rozak. Diciptakan itu pada tahun 1942 tariannya. Sementara tadi Gending Sriwijaya, lagu Gending Sriwijaya itu ada dua, jadi musiknya oleh Dahlan Mahibat. Kemudian lirik lagunya oleh Nungci AR. Tetapi ada sedikit kendala pada zaman G30S, jadi 1965, pencipta syair yaitu Pak Nungci AR disinyalir loh ya, terlibat PKI. Jadi beliau ini masuk dalam Lekra. Lekra itu adalah lembaga kesenian rakyat. Nah, karena itu beliau diambil, saya tidak tahu ceritanya bagaimana. Kemudian tarian itu sempat dibekukan atau istilah kami itu dipeti eskan karena dianggap pencipta syair adalah komunis gitu. Padahal setelah kami teliti bersama-sama, beliau sama sekali tidak terlibat dan tidak tahu apa-apa. Beliau hanya seniman murni. Nah, ini cerita tentang tari gending Sriwijaya. Merindukan keluhuran
Ibu Eli Rudi menambahkan, penciptaan tari gending Sriwijaya dilakukan jauh sesudah kehidupan kerajaan Sriwijaya. Syairnya diciptakan oleh Nunci AR, pencipta lagu oleh Dahlan Mahibat, dan penarinya adalah Sukaina Rozak. Sebagai sebuah gambaran, bisa juga disebut sebagai imajinasi para pengarangnya. Itu memang sangat menggambarkan kehidupan waktu itu, sehingga banyak orang kemudian mengagumi tarian tersebut. Bahkan ketika menyebut tari Palembang, orang pasti akan menyebut tari gending Sriwijaya, lengkap dengan syair dan irama lagunya. Jadi kalau tari tanggai itu boleh 3, boleh 7, boleh boleh 100, yang penting ganjil, jadi 99. Jadi tidak terikat kepada berapa orang penari. Tetapi kalau gending, itu karena filosofinya adalah 9 anak sungai yang ada di Sumatera Selatan, jadi harus 9. Dan kita kasihan kepada sesepuh kita yang sudah begitu menghargai ya karya-karya membuat sebuah karya yang besar, oleh anak muda itu diobok-obok gitu. Jadi sekarang ini ada yang menadikannya 3, ada yang menadikannya 5, hingga fungsi tari itu sendiri berubah dan filosofinya berubah. Akhirnya tarian itu menjadi tarian murah. Bahkan tarian itu ditarikan di orang kawin gitu ya, dengan gerakan yang seenaknya. Jadi tidak pernah belajar menari itu, tapi karena kenal lagunya terus bikin tarian sendiri. Nah ini sebetulnya yang merusak. Jadi mereka tidak bertanggung jawab untuk datang bertanya kepada yang memang hak mereka untuk bertanya. Jadi versi itu mereka sendiri yang bikin sebetulnya, karena menganggap enteng. Pada masa kevakuman gending Sriwijaya, muncullah kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan kreativitas para seniman tari untuk membuat satu tarian penyambutan yang dikenal dengan tari tepak dan tari tanggai. Tari sambut ini diiringi oleh lagu yang berjudul Enam Saudara. Namun demikian, gerakan tari yang digunakan sebagian besar masih menggunakan gerakan tari gending Sriwijaya. Sejak itulah dikenal sebagai tari tanggai yang saat ini menjadi tari sambut yang sering digelar dalam acara resepsi pernikahan dan acara-acara seremonial instansi pemerintah dan swasta.